Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, saya Pani Wulandari, saya dari 11 OTKP 3. Di sini saya akan merangkum materi bahasa Inggris selama 2 semester. Pertemuan pertama, Pak Rizal menyuruh memperkenalkan diri masing-masing menggunakan bahasa Inggris. Seperti kayak gini contohnya. Pertemuan kedua, membuat biografi diri sendiri menggunakan bahasa Inggris seperti my full name is Pani Wulandari. Usually my friend call me Pani. I am 16 years old. I was born in Subang on 29 April 2008 and live in class. I am second class of 2 siblings. Materi selanjutnya yaitu noun atau kata benda. Noun adalah kata yang menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, bahan, ide, atau gagasan. Salah satu ciri khas dari noun adalah tidak dapat digabungkan dengan kata tidak. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Person, orang. Place, tempat. Thing, benda. Ide, gagasan. Seperti ini. Materi selanjutnya memberikan tugas mencari 20 kata benda. Saya menjawab jam tangan, watch, gunting, square, komputer, benda, flag, sepeda, bleach, sepeda motor, motorcycle, mobil, car, perit, witch, kompor, stove, panci, pen, pisau, knip, sumpit, sporting, dinding, wall, lantai, floor, jendela, window, laci, drawer, bantal, pillow, kursi, kair, jam dinding, clock, lemari, keyboard. Materi selanjutnya yaitu macam-macam noun. 1. Proper noun. Kata benda yang digunakan untuk menyebut orang, tempat, atau benda secara spesifik disebut proper noun. 2. Common noun. Common noun atau kata benda umum adalah kata benda yang merujuk pada item, kelompok, atau tempat umum. Ini berarti bahwa tidak seperti proper noun, mereka tidak digunakan untuk mengidentifikasi orang, tempat, atau objek tertentu. Singular noun. Kata benda yang satu ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menyebut satu orang, tempat, binatang, atau benda. Plural noun. Kata benda yang satu ini mengacu pada sejumlah orang, tempat, hewan, atau benda. Countable noun. Seperti namanya, countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung atau diukur. Concrete noun. Kata benda ini mengacu pada objek yang material dan dapat dirasakan oleh indera manusia. Abstract noun. Berbanding terbalik dengan concrete noun, maka kata benda ini menjelaskan setiap entitas yang dapat dirasakan oleh panca indera tubuh manusia. Dikarenakan libur sekolah, jadi materi selanjutnya adalah story holiday. Materi selanjutnya adalah menjelaskan descriptive text. Descriptive text adalah teks yang bertujuan menjelaskan, menggambarkan, atau mendeskripsikan sesuatu. Tujuan descriptive text adalah menggambarkan, mengungkapkan, juga mendeskripsikan suatu ciri-ciri, baik itu pada benda, hewan, tempat, dan lain-lain. Dan pertemuan selanjutnya memberikan tugas tentang each break, yaitu 10 soal, dan saya menjawab 10 soal tersebut. Materi selanjutnya, Story New Year, menceritakan tentang 5 aktivitas selama libur. Materi selanjutnya adalah prosedur teks. Struktur prosedur teks adalah goal, berisikan maksud dan tujuan dari prosedur teks yang terkait. 2. Material, berisikan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan tahapan suatu prosedur teks. 3. Step, daftar kata-kata yang berurutan untuk menyelesaikan tahapan prosedur teks. 4. Result, hasil proses atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Jenis-jenis prosedur teks. Prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. 2. Prosedur teks yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. 3. Prosedur teks yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup.
Materi selanjutnya memberikan tugas kelompok tentang tata cara membuat makanan. Saya membuat bakwan koren. How to make bakwan koren. 1 ingredients, tools, dan stepnya. Seperti ini. Materi selanjutnya adalah watching move. Kita disuruh menonton video dan kita disuruh memberikan tanggapan terhadap video tersebut. Tanggapan saya adalah tidak boleh sombong atau pamer kepada teman. Materi selanjutnya agree dan disagree, dan tugasnya memberikan tanggapan mengenai pemakaian make up di sekolah, setuju atau tidak setuju, dan saya menjawab setuju. Agree dan disagree adalah agree yaitu setuju, berarti menerima atau menyetujui pendapat, ide, atau pernyataan orang lain. Disagree, tidak setuju, berarti tidak menerima atau tidak menyetujui pendapat, ide, atau pernyataan orang lain. Dan materi selanjutnya tebak suara. Kita disuruh menebak suara yang ditampilkan di depan. Aku menjawab suara kereta, suara kucing, suara gelas, suara it is, suara anak ayam, suara sapi, suara geseran batu besar, suara mobil, suara sapi, suara tepuk tangan. Materi selanjutnya mencari kata noun, verb, dan adjektif, masing-masing 20 kata. Noun: 1. Pen, dress, knife, mirror, ball, cat, phone, clock, window, glass, pond, flower, bed, shoes, dan lain-lain. Verb: join, buy, go, care, come, get, make, eat, invite, break, click, dan lain-lain. Adjektif: happy, elegant, long, beauty, fresh, jealous, easy, dan lain-lain. Dan materi yang terakhir adalah review film Peppermint. Kita disuruh mereview karakternya. Dan karakter laki-laki baik, gak gampang menyerah. Karakter perempuan lugu, baik. Karakter guru atau dosen galak dan menyeramkan. Dan saya akan memberikan tanggapan, kelebihan, dan kekurangan belajar bahasa Inggris selama 2 semester bareng Pak Rijal. Kelebihannya adalah menjelaskan materi sambil bercanda, jadi tidak terlalu gugup atau tegang. Kekurangannya kalau janji tidak pernah ditepati dan sering ngasih tugas video. Mungkin segitu saja, see you next time.